Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya yaitu di berbagai cerita. Kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan seorang bapak-bapak yang mungkin ini dapat mempengaruhi yaitu keuangan. Kebiasaan ini biasanya kita sadari maupun kita tidak sadari. Menurut saya ini adalah suatu hal pengalaman ataupun cerita apa yang pernah saya alami dan berbagai macam dari sumber yang pernah saya baca. Yang pertama, bagi bapak-bapak atau kamu laki-laki, untuk supaya menghemat yaitu yang pertama tidak merokok. Nah, karena di sini rokok itu harganya juga lumayan. Bisa sampai 20.000 sampai 30.000 dan seterusnya. Jadi dengan mungkin kita ambil 20.000 ya. 20.000 ini sebelumnya saya mohon maaf bagi yang merokok, saya tidak ada untuk unsur atau kesengajaan untuk menyinggung dan lainnya. Ini hanyalah suatu pendapat, tips menurut saya, dan siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, kita lanjut yaitu tentang merokok. Ibarat 20.000, kalau kita 2.000 untuk menabung, contohnya satu hari minimal satu bungkus 20.000. 20.000 kita kalikan 30 sudah berapa? Jadinya kan banyak, 600.000 ya kurang lebih. Ya, 600.000. Jadi 600.000 kalau kita kali 12 bulan itu sudah berapa? Nah, teman-teman. Yang kedua, di sini kita kalkulasi secara keperkalian real aja. Tetapi ada juga orang yang tidak merokok tetapi dia tidak mempunyai tabungan ataupun dia tidak sesuai dengan expect yang kita bicarakan tadi, yaitu 20.000 kali 30 kali 12 di situ. Tetapi setidaknya kalau kita itu tidak merokok, tentunya kita tidak mempunyai adiksi atau kecanduan, karena di situ kita sangat ketergantungan kali ya. Kalau merokok, kalau tidak merokok itu kan rasanya beda bagi yang perokok aktif. Kalau yang perokok pasif, tentunya dia tidak akan terasa. Ibarat kamu tidak punya uang untuk membeli rokok, kamu tidak ketergantungan, nanti tidak mempunyai keinginan. Tapi kalau kamu merokok, pas itu kamu keuangan sedikit, nah kamu kan mempunyai pikiran beban yang lebih. Jadi di situ kan kita bisa berpikir bahwa dengan lebih rokok itu lebih free dan lebih tidak ada keterikatan ataupun adiksi lainnya. Yang kedua yaitu bagi yang para laki-laki mungkin ada yang mempunyai rasa tidak nyaman atau tidak enak saat membawa bekal. Mungkin sama orang atau teman, ngapain bawa bekal, beli aja, lebih enak, lebih mudah, lebih tidak ribet dan sebagainya. Bawa bekal itu menurut aku tidak usah malu-malu. Kalau memang kamu bawa bekal terus diajak makan, ya bilang saja saya bawa bekal, hari ini saya tidak ikut makan siang bersama-sama, saya makan aja di kantor atau makan aja di tempat fasum lainnya. Mungkin kamu lebih longgar, kamu juga tidak mempunyai rasa kayak hutang ya, karena biasanya bergilir, ada yang besok kamu yang bayar, yang itu bergilir, atau mungkin bayarnya pakai uang kas gitu kan. Setidaknya kamu kan kayak mandiri, tidak ketergantungan pada orang lain maupun bidang-bidang lainnya. Jadi tidak usah ragu untuk membawa bekal. Kalau di rumah mempunyai waktu dan mempunyai bekal, bisa dikemas yang baik, pakai toples ataupun pakai plastik, pakai kertas, terserah semuanya teman-teman. Yang penting teman-teman itu nyaman untuk membawa bekal. Yang ketiga yaitu potong rambut. Potong rambut berbagai banyak jenis. Ada yang mulai harga yang murah 10.000 sampai 30.000 dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya sebagai pribadi, saya beli yang paling murah aja. Mungkin ada yang 10.000 ya 10.000. Ada yang kurang 10.000, saya cari kurang 10.000. Di sana jelek. Terus di sana itu kurang bagus, kurang nyeni, kurang style. Menurut saya kalau rambut ya memang seseorang mempunyai style sendiri-sendiri. Tetapi kita harus berpikir cukup panjang. Yang penting kalau saya itu pendek, mudah. Kalau sewaktu kita olahraga, keringat itu dibersihkan, itu pakai sampo yang tidak terlalu banyak, itu sudah bersih.
Kalau kita rambutnya panjang, tentunya kita menggunakan sampo yang banyak. Di situ juga menambah keuangan kita berkurang, atau sampo kita biasanya cukup 3 bulan, akhirnya cukup 2 bulan. Di situ dia juga berpengaruh. Yang penting kita rapi rambutnya. Seperti saya ini rambutnya dari dulu ya segini-segini aja, mungkin sedikit panjang, tapi kalau sedikit panjang saya ini sudah risih. Karena apa? Ada keringat itu kayak ndak enak, ada ketombe, ada bau, dan lain sebagainya. Lebih baik pendek, kita bilas dengan air itu mudah, kita sampo itu wangi dan juga bersih, tentunya jauh dari ketombe. Nah, sedikit ketombe tentang pengalaman saya dulu juga dapat ketombe juga lama. Itu yang pertama karena rambut itu lembab, kedua dengan keringat ataupun salah sampo, begitu pula dengan terpaparnya sinar matahari. Demikian, segitu aja, tidak usah melebar-lebar. Intinya seperti itu. Kalau teman-teman sekarang lagi ketombe, semoga ada solusi dan bisa cepat pulih, tidak ketombe. Yang keempat yaitu kurangi ngopi di tempat mahal, kurangin nongkrong-nongkrong yang mungkin kita keperluannya hanya story. Kopi di sini katanya enak, kita langsung ke sana, padahal kopinya harganya cukup lumayan menguras kantong, mungkin tidak terjangkau dengan kita, mungkin harganya berpuluh-puluh ribu. Kita cukup kopi dengan 5.000 aja. Kalau memang kita sebagai laki-laki butuh pergaulan, butuh keluar, butuh cari inspirasi, tidak perlu jauh-jauh, cukup di warung kopi lesehan, warung kopi pinggir jalan, ataupun yang lainnya. Kalau mau story, kita juga dapat story di pinggir jalan juga asik, ada lalu lalang lalu lintas, tidak harus dengan kita dengan ruangan yang mewah, banyak fasilitas AC, lukisan, ornamen, style, klasik, dan lain sebagainya. Kita cukup di pinggir jalan seperti ini juga di gazebo, ini daerah fasilitas umum yang ada di alun-alun. Jadi di sini juga ngopi juga enak, beli 5.000, pakai cup ataupun pakai plastik, diminum di sini juga enak. Yang penting itu banyak syukurnya, kemungkinan teman-teman juga akan merasakan kebahagiaan tersendiri. Memang kopi yang harganya mahal pasti ada rasa, juga ada harga juga, tapi tidak terpengaruh itu semuanya. Kalau kita syukuri, kita happy, semuanya akan baik-baik saja, gitu teman-teman. Yang kelima yaitu sadar hobi yang unfaid ataupun unfaidah. Di sini itu sering kita itu sebagai laki-laki mungkin banyak berbagai alasan, karena self reward, karena kita capek kerja, ataupun mendapatkan sesuatu yang lebih betul apresiasi, ataupun juga tentang vitamin pada diri kita dengan cara menyalurkan hobi. Saya ini hobinya ini loh, karena kalau capek kerja ya obatnya ini. Memang betul, saya seperti itu juga. Tapi kita harus mempunyai kesadaran ya teman-teman. Kalau sekiranya hobi itu mengeluarkan uang banyak, menguras tabungan kita harus sadar. Secukupnya saja. Mungkin sedikit-sedikit kita mengeluarkan uang untuk hobi, tidak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak. Contoh, suatu misal seperti saya ini sukanya banget yaitu motor teman-teman. Motor, mobil, pokoknya otomotif saya ini tuh suka bersih-bersih otomotifnya, suka restorasi. Kalau modif saya suka, tapi juga tidak terlalu. Saya lebih suka dengan orisinil. Nah, dan barang-barang orisinil itu kan juga mahal. Mungkin beli spakbor yang orisinil mahal, beli stripping mahal. Tapi kita harus berpikir, apa harus beli spakbor? Kendaraan juga masih bisa digunakan. Apakah harus beli strippingnya masih kelihatan, ada mereknya juga, merek H atau apa. Dan di situ juga tidak pengaruh kalau kita jalan raya ada rahasia, kendaraan kita juga masih aman-aman aja, kecuali kalau kendaraan kita itu sudah di luar dari spek pabrik, contoh tidak standar, melanggar peraturan. Di situ kita harus membeli atau memodif, juga bisa merestorasi kendaraan di situ. Jadi sekiranya kalau kendaraan itu masih bisa digunakan dengan baik, standar, tidak perlu dirubah-rubah. Suatu misal kita rubah velg, padahal velgnya juga masih baik, dan kita beli velg itu tidak cukup 100-200 ribu, tapi sampai
ada tulisan jutanya. Di situ kita harus mempunyai kesadaran, ngapain juga beli-beli itu, kalau bisa digunakan yang ini ya digunakan saja. Tuh, intinya sadar dengan unfaedah, tidak berfaedah. Tidak hanya hobi otomotif, hobi-hobi lainnya juga banyak teman-teman. Mungkin teman-teman sekarang lagi di fase menikmati hobi itu, dan hobi itu tidak produktif. Hari ini, besok, seminggu itu tidak terasa. Tapi kalau sudah berjalan lama, kita tentunya akan mempunyai sedikit banyak itu penyesalan. Kenapa saya dulu kok mengaburkan uang untuk ini, untuk kesenangan, ternyata di hari ini tidak ada hasilnya ataupun imbal balik yang memadai. Yang keenam yaitu membeli barang yang benar-benar rusak atau sudah tidak perlu. Teman-teman kalau mempunyai HP, soal itu misal, kalau memang masih bisa digunakan dengan baik, baterainya masih baik, kameranya baik, dibuat browsing atau chatting, buat bekerja, editing juga masih bisa, walaupun ada sedikit lemot-lemot, enggak apa-apa, enggak perlu harus kita ganti sekian tahun. Kalau masih bisa, gunakan saja. Kalau keuangan kita itu masih minim, kita tidak perlu sampai bersikukuh, sampai bersikeras, akhirnya keuangan kita menipis, membeli sesuatu hal yang di luar kemampuan kita, atau kita mampu tetapi kita itu terasa berat. Jangan, semampunya saja. Kalau mungkin membeli HP inginnya yang harga belasan juta sampai puluhan juta, kuatnya kita hanya 2.500.000, ya beli yang 2.500.000 saja, yang penting bisa digunakan, bisa upload. Toh buat WA juga sama, buat bekerja mungkin kalau harga mahal ada lebihnya ya memang tidak apa-apa, tapi kan ya juga tidak terlalu banyak banget. Kita semampunya 2,5 juta, ya beli aja itu sebisanya. Nah, kita harus sadar bahwa kita membeli sesuatu hal, kalau kita terlalu berat, nah kita akan merasakan keberatan itu, dan yang menanggung diri kita sendiri. Begitu teman-teman. Yang 7 yaitu memperbaiki barang yang ada, dan jangan langsung beli kalau itu tidak urgent. Maksudnya begini teman-teman, mempunyai suatu hal mungkin sudah jelek, sudah usang, kurang update, tapi masih bisa digunakan. Mungkin suatu misal tasnya sudah mulai pudar, tapi dia masih bisa digunakan. Dia ada sedikit lubang, bisa kita jahit. Jaket seperti ini sudah pudar dan sudah tidak update, ya tidak apa-apa, masih bisa digunakan, masih hangat digunakan, ya pakai saja. Ada orang yang, kamu kok belum beli ini loh ada sale murah ini, tidak apa-apa, terima saja, ditampung aja. Tetapi kita harus mempunyai keyakinan, lah ini masih bisa digunakan, ya digunakan saja. Pokoknya tidak terlalu memikirkan pendapat orang lain, pikirkan pendapatmu diri sendiri, selama itu tidak merugikan orang lain ataupun merugikan dirimu sendiri. Kamu berbaju apa aja tidak apa-apa, yang penting rapi, sopan, dan bersih. Tergantung itu mau bajumu sudah berapa tahun yang lalu, itu bagaimana, yang penting sudah bersih dan tidak bau, pakai aja, itu sudah sebagai style teman-teman. Yang ke-8 yaitu boros untuk validasi. Kita itu sering ya merasa, saya itu biar dianggap orang harus mempunyai ini, harus mempunyai rumah yang besar, harus mempunyai mobil yang terbaru. Teman-teman saya juga begitu. Nah, saya juga tidak melarang seperti itu. Semua orang juga mempunyai keinginan seperti itu, dan mewujudkan itu ya tidak apa-apa. Tapi kita harus berpikir juga, kalau keuangan kita masih belum mampu, kita harus meredam apa yang ada. Mungkin beli perumahan yang tipe SSS, tidak apa-apa, yang penting itu milik teman sendiri, miliknya sendiri, sertifikat sendiri. Temannya sudah membangun ini itu, ya tidak apa-apa dipikir, tidak usah dipikir. Yang penting kita bisanya tipe SS, yaitu syukuri. Apalagi tipe SS yang beli kita sendiri tanpa ada sponsor orang lain. Mungkin ada temannya yang sponsor orang lain bisa mencapai ini itu, tidak apa-apa.
Kita itu tidak semuanya sesuatu hal yang kita inginkan itu kita capai, tetapi yang harus kita syukuri ya suatu hal yang sudah kita capai. Begitu teman-teman. Tidak apa-apa, yang penting milik kita, tidak merugikan orang lain. Next, happy aja. Yang ke-9 yaitu dunia malam yang sekarang ini banyak pengaruhnya. Dunia malam mungkin ada yang negatif, yang seperti itu. Tidak saya jelaskan lebih jauh. Intinya dunia malam yang negatif itu banyak laki-laki yang suka, banyak yang terjerumus. Tidak hanya laki-laki juga sih, sebenarnya perempuan juga ada. Nah, di situ kita harus mempunyai sadar juga. Kita harus suatu misal kita mau begadang gitu aja, kan dunia malam ini sedikit sama, cuma sedikit tidak masuk ke dalam. Begadang tidak apa-apa kalau memang itu mempunyai pekerjaan atau itu bisnis atau mempunyai tujuan tertentu yang mungkin urgent. Tapi kalau kita tidak mempunyai, ya sudah nggak usah begadang. Lebih baik kita aktivitas lain, istirahatkan tubuh, ataupun kita bangun sepertiga malam, melaksanakan ibadah, seperti itu. Kalau kita hanya begadang-begadang tanpa sebab, tanpa tujuan, kita juga rugi. Mungkin kesehatan juga terpengaruh, apalagi kamu ngantuk, besoknya kamu mau bekerja, itu juga akan berpengaruh. Tentunya nilai produktivitas kamu juga akan mempengaruhi, bisa menurun juga. Jadi kalau dunia malam, teman-teman harus pikirkan, apa seharusnya saya begadang, apa seharusnya saya melakukan itu. Kita harus mempunyai pikiran tersendiri, jangan mudah terpengaruh dan lain-lainnya. Yang ke-12 yaitu bermain serong atau bermain dengan pasangan yang bukan pasangannya, ya segitu. Atau kita main hati. Nah, di sini sesuatu hal yang jangan jangan dilakukan. Ya semuanya orang itu saling mengingatkan. Bukan berarti saya itu orang baik atau bagaimana, bukan. Tapi kita harus berpikir juga, dengan kita bermain hati mungkin di dalam norma apapun juga kita tidak dibenarkan, dalam aturan apapun kita juga tidak dibenarkan, apalagi dengan keuangan itu juga tidak dibenarkan. Keuangan kita juga akan tentunya mempunyai ekstra lebih di itu. Seharusnya kita bersama keluarga beli cilok ini atau beli somai, mungkin anggaran cilok dan somainya itu bisa terpangkas dengan kita bermain hati di luar. Ya ini cuma hiburan aja. Memang ada yang awalnya itu hiburan, tetapi kita tidak tahu seberapa dalam kita terjerumus. Tentunya kita terjerumus di itu semakin dalam, tentunya kita akan rugi sendiri. Jadi kita harus tahu, kita harus sadar, tidak usah main-main begituan. Main yang happy-happy aja, mungkin main bisnis, main tabungan, main bersama keluarga, me time, ataupun main olahraga. Di situ aja kita salurkan kekuatan yang bersifatnya positif, jangan yang negatif. Ngapain juga kita mempunyai tambahan masalah dengan hal yang demikian, yang tidak berbobot ataupun juga yang menggerogoti rivalitas kita, branding kita. Di situ kita harus mempunyai pikiran seperti itu ya teman-teman. Yang ke-13 yaitu kita bermain games, invest, top up online yang tanpa didasari ilmu, atau kita istilahnya sesuatu hal di online. Sekarang itu kan banyak aktivitas online ya. Nah, kita tanpa ilmu ataupun tanpa mentor yang kemungkinan high risk, risikonya itu besar. Nah, yang saya sebutkan tadi, kita harus berpikir. Kalau cuma mau tahu aja enggak apa-apa mungkin, tapi kalau kita kebablasan, dilihat kita itu main sudah sekian dan kita tidak mempunyai profit, kita loss terus. Nah, kita harus mempunyai kewaspadaan. Jangan sampai kita itu terburu atau teriming-imingi sesuatu hal yang instan ataupun yang besar. Kita berpikir logika saja. Sesuatu hal yang mempunyai profit besar, semua orang jarang banget, mungkin ada, tapi jarang banget itu disebarkan, luaskan kepada orang lain.
pasti dia sendiri yang menambangnya atau menggali atau yang mencari atau yang mengambil. Tidak mungkin serta-merta diberikan orang. Nah, di situ kita harus curiga. Sesuatu hal yang menjanjikan, sepatutnya kita bercuriga bagaimana kalau kita ke situ. Apakah mau lanjut? Apakah kita profit ataupun rugi? Demikian tadi beberapa hal tentang kebiasaan atau rayuan orang yang bisa mempengaruhi keuangan. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Tonton terus video saya. Sampai jumpa. Salam sukses untuk semuanya.